Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat lahir batin dan semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada keesokan harinya pergilah Abu Nawas ke dalam istana Sultan Harun al-Rasyid, lalu berkata-kata dengan Amirul Mukminin dengan sukacitanya. Di dalam pada itu baginda pun berpikir dalam hatinya, adapun Abu Nawas itu bundanya sudah mati, sekarang aku hendak mencoba kepandaiannya sesekali lagi. Aku hendak menyuruh dia membawa ibunya itu ke dalam istanaku ini. Jika datang ibunya itu, aku anugerahi dia 100 dinar. Setelah itu Sultan Harun al-Rasyid bersabda kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, bawalah ibumu pada esok hari dengan." Setelah itu Sultan Harun al-Rasyid bersabda kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, bawalah ibumu pada esok hari ke dalam istanaku ini dan nanti aku beri engkau 100 dinar." Abu Nawas berpikir di dalam hatinya berkata, katanya adapun sultan ini telah mengetahui ibuku itu sudah mati, sekarang ini disuruh pula aku membawa dia ke dalam istana. Kemudian maka sembahnya, baiklah tuanku, esok harilah pagi-pagi pati bawa ibu pati itu ke dalam istana tuanku. Setelah itu Abu Nawas bermohon pulang ke rumahnya serta sampai, lalu ia makan dan minum, kemudian keluarlah pula ia dari dalam rumahnya, berjalan ke segenap kampung, simpang dan lorong di dalam negeri itu. Adapun ia mencari seorang perempuan tua hendak dibuat ibu angkat. Seketika juga Abu Nawas pun bertemulah dengan perempuan tua, ia tengah memasak makanan jualan. Dengan segera Abu Nawas pergi ke sebelah kiri perempuan tua itu seraya berkata, "Hai ibu, pada hari ini bahwasanya aku mengaku ibulah pada engkau." Kata perempuan tua itu, "Apakah sebabnya engkau berkata demikian akan daku? Katakanlah olehmu." Kata Abu Nawas pula kepadanya, "Hai ibuku, adapun aku ini sudahlah mengaku ke bawah duli sah alam hendak membawa ibuku esok hari kepada baginda. Maka titah baginda itu kepadaku, jikalau benar engkau bawa ibumu itu ke dalam istanaku, aku akan beri ia 100 dinar. Dari sebab itulah maka aku datang kepada ibuku ini, karena aku lihat ibu sangat susah mencari makan dan terlalu susah sehari-hari membuat jajanan akan dijual. Berapalah dapat darinya harga apam ini? Jikalau ibuku mengaku anak padaku ini, aku pun akan mengaku ibu kepadamu, dan jika aku mendapat barang apa saja, aku bagi dua dengan dikau. Yang dijanjikan raja itu pun kita bagi juga. Seorang 50 dinar. Uang itu bolehlah ibuku simpan dan akan bekal mati. Bila datang ajal ibuku, demi didengar oleh perempuan tua itu kata Abu Nawas demikian, maka katakan, baiklah, aku pun menerimalah akan perkataan anakku ini." Setelah itu Abu Nawas pun memberi sesuatu tasbih kepada perempuan tua itu, serta berpesan kepadanya, apabila datang ke istana sultan itu dan jika bertanya kepada ibuku, jangan sekali-kali ibuku jawab katanya itu, melainkan ibuku tetap memegang tasbih dan menghitung-hitung, jangan sesekali berhenti. Baiklah ya anakku. Tatkala Abu Nawas akan pulang ke rumahnya, ia pun berkata sesekali kepada perempuan tua itu, "Hai ibuku, pada esok hari jangan tiada ibuku datang kepadaku supaya boleh aku dukung ke istana Sultan Harun al-Rasyid." "Baiklah ya anakku."
mudah-mudahan Tuhan memberi berkah kepada anakku dan terutama kepada ibuku. Dan pada esok harinya pagi-pagi sekali berjalanlah Abu Nawas masuk ke dalam istana menghadap Sultan, lalu memberi salam kepada Amirul Mukminin. Maka selama itu pun disahut oleh baginda, "Waalaikumsalam ya Abu Nawas." Setelah itu baginda pun memandang kepada Abu Nawas, bukan buatan takjub. Baginda melihat Abu Nawas menggendong seorang perempuan tua. Maka titahnya, "Hai Abu Nawas, siapakah yang engkau gendong ini? Inikah ibumu? Inikah ibumu itu, dan mengapa tinggi hari baru datang?" Sembah Abu Nawas, adapun rumah ibu Pati adalah jauh sedikit dari kampung orang. Ya benar tuanku, inilah ibu Pati sangat tua dan lemah kakinya, sehingga ia tidak dapat berjalan. Itulah sebabnya maka Pati gendong dia ini. Sambil berkata demikian, orang tua itu pun digendong di hadapan baginda. Setelah duduk, maka ia pun mulai memegang tasbih serta menghitung. Tiada berhenti tangannya menghitung itu. Maka baginda pun bertanya kepadanya, tetapi perempuan tua itu tiada menjawab titah raja itu. Dengan segera baginda bertitah kepada Abu Nawas, "Adapun ibumu ini sangat biadab. Lagi pula apakah yang dibilang-bilangnya itu dengan tiada berhenti-henti?" Sembah Abu Nawas, "Ya tuanku sah alam, adapun ibu Pati ini suaminya 99 banyaknya, dan lagi ia pun hendak mencukupkan genap 100 bilangannya itu, tuanku. Sebab itulah maka ia menghitung-hitung, membilang-bilang, ya tuanku. Apabila ia berhenti, niscaya menjadi hilang pikirnya dan tiada dapat dicari yang kurang itu." Setelah berkata demikian, ia pun undur diri dari penghadapan. Demi didengar oleh perempuan tua itu berkata Abu Nawas tadi. Lalu dibuangnya tasbih itu dari tangannya. Ia pun berdatang sembah di kaki Amirul Mukminin. Katanya, "Ya tuanku sah alam, adapun Pati ini dari muda sampai tua begini hanya seorang suami. Pati, tuanku, sekarang ini menteri tuanku itu membuat onar. Lagipun dari hal datang dan katanya tatkala Pati hendak menghadap duli tuanku. Jika tuanku bertanya kepada ibuku, jangan sekali-kali ibuku jawab pertanyaan itu. Tuanku boleh memberi dinar akan dikau. Dalam pada itu bolehlah kita bagi dua pemberian baginda itu, sebagian untukku dan sebagian lagi untuk ibuku." Itulah janji Abu Nawas dengan Pati ini. Kelakian Sultan Harun al-Rasyid tertawa seraya berkata kepada orang tua itu dan menyuruh memukul Abu Nawas 140 kali. Maka datanglah orang kepadanya. Kata Abu Nawas kepada orang itu, "Bawalah aku ke hadapan baginda dahulu." Maka dibawa oranglah ia ke penghadapan Amirul Mukminin. Sembah Abu Nawas, "Ya tuanku, hukum apakah yang tuanku jatuhkan atas diri Pati ini?" Titah Sultan Harun al-Rasyid, "Karena engkau berjanji dengan daku hendak membawa ibumu kepadaku, aku pun berjanji pula akan memberi engkau 100 dinar. Sekarang ini tiada dapat engkau membawa ibumu itu kepadaku, sebab itu dapatlah engkau 100 kali pukul daripadaku." Sembah Abu Nawas, "Ya tuanku sah alam, adapun Pati berjanji dengan perempuan ini, jikalau datang kiranya kita 100 dinar dari duli sah alam, boleh kita bagi dua, 50 dinar seorang. Sekarang seorang dapat dera." Kata dua orang yang salah, dua orang juga dipukuli. "Terimalah hukuman tuanku ini, akan tetapi 50 seorang dengan perempuan tua itu." Demi didengar Sultan Harun al-Rasyid perkataan Abu Nawas itu, maka raja pun berpikir dalam hatinya,
perempuan tua itu jangankan 50 kali, barangkali sekali juga kena pukul itu tubuhnya itu niscaya tiadalah dapat berkata-kata lagi. Setelah itu baginda pun memberi 50 dinar kepada perempuan tua itu seraya bertitah, katanya, lain hari jikalau Abu Nawas datang kepada engkau berkata-kata, jangan sekali-kali engkau dengar perkataan itu. Orang tua itu pun memandang kepada Abu Nawas dengan suka hati. Sembah Abu Nawas ya Tuanku sah alam, ampun beribu-ribu ampun, jika ibuku itu telah mendapat anugerah dari tuanku, tiadalah adil kiranya apakah anaknya ini dilupakan saja. Ya terimalah pula bagianmu, ujar baginda dengan senyum. Sekalian orang tertawa di dalam hatinya. Setelah sudah, maka Abu Nawas pun bermohonlah pulang ke rumahnya. Demikian juga perempuan tua dan orang sekalian yang hadir di penghadapan pada ketika itu pulang dengan perasaan masing-masing.